Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ibu Lisna Dewi akan memberikan materi pada kalian, yaitu tentang materi listrik dinamis kelas 9. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang arus listrik. Untuk mengetahui bahwa ada tidaknya arus listrik pada suatu rangkaian, kali ini kita akan menggunakan aplikasi PET Interactive Simulation. Cara yang pertama, Ananda bisa membuka secara online melalui Google. Jadi bisa seperti ini contohnya, ada Google. Kemudian Ananda ketik PET Simulation Free Download for Windows kalau mau di-download ya. Setelah itu Ananda bisa buka offline access ya. Jadi nanti ini bisa Ananda download. Kalau memang Ananda mau pakai lain waktu, bisa di-download. Kita pilih yang simulasi. Karena kita akan membahas listrik dinamis, maka berarti kita membuka untuk materi fisikanya. Setelah itu, kita bisa menunggu dulu ya. Oke, kita bisa memilih dari materi-materi yang berkaitan dengan fisika. Ini sangat banyak ya Ananda. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris, kita lihat yang mana yang berkaitan tentang listrik dinamis. Nah, ini ada Circuit Contraction Kit DC ya. Jadi ini untuk arus DC atau direct current, arus yang akan kita pelajari hari ini. Ini jika Ananda ingin buka, boleh langsung seperti itu, tinggal diklik. Cara kedua, Ananda bisa saja hasilnya dari download ini dibuka, di-download, kemudian disimpan, dan aplikasi tersebut kita bisa buka kapan saja. Ibu sudah mendownload aplikasinya. Jadi dia bentuknya seperti ini ya Ananda ya. Jadi kita bisanya melihatnya di mana nanti yang kita simpan tempatnya, di folder mana, tinggal kita buka apabila kita sudah mendownload yang tadi. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi, yaitu tentang arus listrik. Sekarang kita coba dulu. Lihat bagian-bagian pada PET Simulation ya, PET Interactive Simulation. Yang pertama ada namanya wire atau kabel, kemudian baterai, ada lampu, ada resistor, ada switch atau saklar ya. Kemudian kita ingin tampilannya dalam bentuk tampilan elektron nanti atau dalam bentuk tampilan arusnya. Kalau arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau elektron kebalikannya. Kemudian di sini ada alat ukurnya yaitu voltmeter untuk mengukur tegangan dan ammeter untuk mengukur arus listrik. Ini untuk melihat berapa besar hambatannya bisa kita naikkan nanti ya, seperti itu. Kemudian baterainya juga demikian, kita bisa atur-atur ya resistensinya. Nah, kemudian ini ada dua tampilan. Ini mau dalam bentuk bagan-bagan diagram begitu ya. Kemudian ini dalam bentuk aslinya. Jadi penggunaan seperti yang biasa kita buat. Nah, sekarang kita akan mau melihat bagaimana proses terjadinya arus listrik. Kita buat dulu rangkaiannya. Kita ambil kabel. Kita susun seperti membuat suatu rangkaian. Jadi rangkaiannya itu kalau dia dibuat berarti kita harus menghubungkan ya. Nah, kita menggunakan kabel, kita susun seperti ini. Kemudian kita ambil lampu. Kali ini kita akan mengambil dua lampu. Kita susun. Ya, seperti ini. Kalau
kalian belum terlalu jago, tidak apa-apa, kalian bisa coba di rumah. Yang penting kalian sudah latihan ya. Nah, sekarang sudah ada rangkaian yang kita susun, tinggal kita membutuhkan sumber tegangan. Nah, sumber tegangan yang kita gunakan adalah baterai. Baterai untuk kali ini, dalam satu baterai kita akan mengukur sebentar berapa tegangan yang dimiliki oleh satu baterai. Kemudian jangan lupa kita pasang lagi kabelnya sedikit dan kita gunakan saklar. Apa gunanya saklar? Nanti akan ada LKPD, nanti Ananda bisa jawab. Bisa juga Ananda diskusikan dengan teman-teman ya. Nah, kali ini modelnya seperti ini. Kita tarik sedikit dulu biar agak rapi ya. Ya, coba Ananda perhatikan, ini untuk bentuk elektron ya. Kalau bentuknya untuk arus seperti ini, kita akan lihat, kita coba tutup saklarnya. Nah, kalau belum menyala berarti ada yang salah atau ada yang terbalik. Sekarang kita perhatikan dulu. Mungkin ada yang keliru. Kita hapus dulu. Nah, kita tutup sedikit. Oke, mungkin kurang rapi. Taruh lagi. Coba kita susun. Oke. Ini kita tarik sedikit biar rapi. Nah, lampunya sudah menyala. Nah, Ananda silakan perhatikan bagaimana tampilan daripada lampu yang ada pada PET simulation ini. Ini untuk kita punya praktikum yang pertama ya, kita buat sebuah rangkaian yang pertama. Nah, sekarang bagaimana jika Ibu menambahkan satu lagi sumber tegangan ya? Nah, sekarang misalnya ini kita potong. Kita perbaiki dulu ya. Kita tambah panjangnya karena kita mau tambah lagi baterainya. Ya. Kita letakkan baterai. Kemudian kita kasih lurus sedikit. Nah, baru kita sambung lagi kabel. Sekarang coba kita lihat bagaimana lampunya. Nah, Ananda bisa lihat bedanya dari yang tadi ya. Silakan diamati. Kemudian diisi LKPD yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ada LKPD yang akan kalian isi berdasarkan pengamatan yang kalian lihat. Nah, sekarang kita ingin mengukur berapa tegangan pada masing-masing baterai. Kita letakkan di ujung sebelah sini. Nah, satu baterai terukur 9 volt. Jika dua baterai, maka ada 18 volt. Baiklah Ananda, cukup sekian praktikum kita menggunakan PET kali ini. Jangan lupa dijawab dan dibaca dengan seksama LKPD yang telah Ibu bagikan. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.